Mania Raket selain prestasi dari PBSI yang tanggal 5 Mei kemarin berusia 49 tahun, lahir suatu fenomena yaitu pemain yang semakin kritis. Pemain sekarang tuh semakin berani mengeluarkan pendapatnya mereka walaupun nanti resikonya bisa diskor segala. Kisah pebulu tangkis muda Taufik Hidayat yang harus membayar mahalnya miskomunikasi antara pengurus PBSI dengan para pebulu tangkis nasional. Sedikit melegakan tatkala di tunggal putra Hendrawan mampu bangkit setelah suksesnya di Piala Thomas. Meskipun Hendrawan hanya mengoleksi 1 gelar juara di Thailand terbuka, namun hadirnya Hendrawan ataupun Marlief menemani Taufik Hidayat menambah kekuatan Indonesia dan membuat pemain lain berjuang lebih keras. Di tahun 2000 dari sektor tunggal putra mempersembahkan 4 gelar juara atau sekitar 30%, naik 19% dibanding tahun lalu yang hanya merebut gelar di 2 turnamen. Tapi yang jadi pertanyaan, seberapa lama lagi bisa bertahan mengingat usia yang tidak muda lagi. Di sektor ganda putra lah yang prestasinya paling konsisten. Tahun ini menyumbangkan gelar juara di 5 turnamen atau sekitar 38,5%. Sedangkan tahun lalu 6 gelar atau sekitar 33%. Jadi tahun ini merupakan awal untuk Taufik dan tugas untuk PBSI adalah menemukan Taufik-Taufik lain untuk tahun-tahun mendatang. Karena untuk tunggal putra itu sudah lama kita punya supremasi di dunia dan saya rasa kita harus punya motivasi untuk mempertahankan itu. Di ganda campuran meski sama-sama menyumbangkan 1 gelar yaitu di Sanyo Indonesia Open 99 dan GVC ABC 2000, namun tahun ini prosentasenya lebih baik 7,7% dibanding tahun lalu 5,56%. Namun nampaknya masih mengandalkan pemain senior. Mengingatkan saja bahwa kedua pasangan kita ini sudah katakanlah juga senior dan sudah katakan mungkin sudah melewati peak performance-nya. Nah, kita belum juga melihat pengganti-pengganti daripada Trikus, Bambang, Minarti, Zelin itu katakanlah kelasnya mendekati mereka. Nah, ini juga satu peringatan. Di sektor putri baik tunggal maupun ganda Indonesia tidak bisa bicara banyak. Tahun ini tidak 1 gelar pun diraih. Tahun lalu Cindana masih bisa mencuri gelar di Swiss terbuka, tapi di tahun 2000 cedera di kakinya menjelang kualifikasi Piala Uber memaksanya harus istirahat panjang. Tidak jauh beda di ganda putri pasangan Deyana Eliza yang semula diharapkan dapat membuat kejutan di tahun 2000 ternyata benar-benar mengejutkan. Eliza didera cedera kaki yang belakangan memaksanya melakukan operasi. Prestasi terbaik mereka hanya perempat final Swiss terbuka dan Jepang terbuka. Ganda lainnya Eti Cynthia dan Emma Vita juga bernasib serupa. Lantas sampai kapan krisis ini berlangsung? Mungkin sekali akan makan waktu yang cukup lama dan ini yang sangat memprihatinkan. Tahun 2000 ini Indonesia masih diselamatkan oleh sukses Piala Thomas dan medali emas Olimpiade. Tapi bagaimana dengan tahun mendatang? Tantangan ini yang harus dijawab lewat prestasi yang lebih baik. Raket selain prestasi dari PBSI yang tanggal 5 Mei kemarin berusia 49 tahun, lahir suatu fenomena yaitu pemain yang semakin kritis. Pemain sekarang tuh semakin berani mengeluarkan pendapatnya mereka walaupun nanti resikonya bisa diskor segala. Kisah pebulu tangkis muda Taufik Hidayat yang harus membayar mahalnya miskomunikasi antara pengurus PBSI dengan para pebulu tangkis nasional. Taufik diskors tidak boleh bertanding di 2 turnamen Korea Open dan final Grand Prix karena unek-unek yang disampaikan kepada wartawan setelah memenangkan turnamen GVC ABC November lalu. Unek-unek begitu istilahnya jika tidak boleh dibilang protes atau kritik, sebenarnya klasik juga pernah disampaikan oleh seniornya Reksi Mainaki seperti pembagian kontrak yang merugikan atlet atau soal pemberian hadiah uang yang sering tidak tepat waktu. Namun dalam penjelasan secara transparan oleh pengurus, para atlet dapat menerima. Mengistilahkan pembina itu sebagai orang tua, itu harus siap menerima hal-hal seperti ini kalau memang ada komunikasi yang macet. Sedikit demi sedikit bisa diatasi lah. Dan kita berharap bahwa
pada kelanjutannya nanti hal-hal demikian bisa dieliminir sedikit mungkin sehingga baik pengurus, pelatih dan atlet itu betul-betul bisa mengkonsentrasikan tugasnya masing-masing. Sebagai bentuk kepeduliannya kepada bulu tangkis di tanah air, tabloid bola dengan diskusinya mengajak para pakar ikut mencari jalan keluar kontrak kolektif atau individukah yang lebih menguntungkan bagi Indonesia saat ini. Solusi yang paling saya rasa yang PBSI harus ambil ada 2 tuh. 1, sistem ranking. Ya gitu ya, ranking 16 baru dapat gitu ya. Yang di luar 16 nggak dapat. Karena memang saya bilang itu baik. Baik dalam segi anak-anak yang dalam ranking itu mendapat, dia otomatis kan dapat lebih yang dapat dia sekarang kan. Yang kedua, bisa memotivasi yang ini juga untuk berprestasi. Oke, bolehlah sama Yonex, tapi dikasih kebebasan juga pada atlet yang lain bisa mencari sponsor sendiri tanpa dipotong apa. Terlepas solusi mana yang akhirnya akan dipilih, PBSI tetap harus lebih aktif mencari dana-dana lain agar semua merasa adil atau istilahnya win-win. Nah, rakyat mandeknya prestasi di sektor putri memaksa PBSI untuk meregenerasi para pelatihnya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita kasih tahu siapa pemain yang gak bakal dipanggil lagi, sekarang pelatihnya yang gak dipanggil lagi. Nah, gosipnya sih pelatih pertama yang bakal diganti itu Imelda Wiguna. Dan apa benar nih Icuk Sugiarto katanya bakal menggantikan posisinya. Mendingan kita simak Outball. Selain menggembirakan, bulan puasa, Natal dan Lebaran ini rasanya juga menjadi saat-saat mendebarkan bagi pelatih bulu tangkis nasional kita. Februari mendatang, PBSI akan mengumumkan masuknya sejumlah pelatih baru sekaligus mencoret sebagian pelatih yang ada saat ini. Yang jadi pertanyaan, siapa saja sih pelatih yang bakal dicoret itu? PBSI memang masih menggodok nama-nama tersebut, termasuk kriteria pencoretan mereka. Namun, sebagaimana pernah diungkapkan Ketua Umum Subagio HS, pergantian pelatih itu akan banyak terjadi di sektor putri, tunggal maupun ganda campuran. Apakah itu berarti Liang Chiuxia dan Imelda Wiguna yang selama ini sering disorot karena dianggap gagal mengangkat prestasi nomor yang dilatihnya, tunggal dan ganda putri? Yang jelas para pelatih di PBSI umumnya sudah siap menerima jika dirinya kelak dicoret dari PBSI. Yang mereka harapkan hanyalah agar PBSI objektif dalam melakukan penilaian. Seandainya pun kepilih atau tidak, itu terserah PBSI, tergantung penilaian PBSI. Tapi saya berharap kalau seandainya ada pemilihan lagi, misalnya perekrutan pelatih, diharapkan kriteria yang diberikan oleh PBSI itu jelas gitu. Job description-nya dan segalanya itu jelas sehingga baik bukan hanya sebelah pihak aja yang merasa enak, tapi kedua belah pihak itu bisa merasa enak. Suara Komehwa boleh jadi mewakili rekan-rekan pelatih lainnya. Yang pasti, kalaupun kelak tak lagi melatih, profesi mereka tetap tak akan lepas dari dunia yang membesarkan mereka selama ini. Hampir separuh umur saya itu lebih banyak terjun di bulu tangkis. Jadi mungkin seandainya saya nggak di sini, mungkin nggak jauh-jauh juga dari sini gitu. Profesionalitas memang bisa di mana saja. Menangani bibit-bibit muda di klub adalah pilihan yang tak kalah terhormat dengan melatih di pelatnas. Mana rakyat kalau dilihat dari segi usia nih, petenis yang satu ini lumayan berusia loh. Tapi yang jelas masih lebih muda dari usia Pelty yang tanggal 26 Desember nanti ini berusia 65 tahun. Nah, kalau dilihat prestasinya sih nggak kenal deh tuh sama yang namanya usia. Apa dan siapa McEnroe? Kita simak Smash. Tak lapuk dimakan zaman. Itulah yang terjadi pada John McEnroe. Jagoan tenis di tahun 80-an ini kembali mempertontonkan kehebatannya pada kejuaraan tenis veteran di London pekan lalu. Di final, John yang telah berusia 41 tahun hanya bisa dikalahkan petenis yang 6 tahun lebih muda darinya, Pat Cass dari Australia. Permainan John yang masih yahut inilah yang memancing pemain yang dikalahkannya di semifinal, Henry Laconte, untuk berkomentar. Menurut pemain Prancis ini, satu-satunya cara mengalahkan John adalah dengan membunuhnya. Tentu saja Henry menyebutnya dengan bercanda. Yang juga tak berubah dari pemain yang pernah beristrikan aktris Hollywood Tatum O'Neal ini adalah sikap temperamentalnya. Di pertandingan melawan Pat Cass itu, berkali-kali John mencaci maki wasit atau hakim garis yang dianggap
merugikan dirinya. Tapi watak dan sikap temperamentalnya ini yang membuat John mendapat tempat spesial di pertenisan Amerika dan bahkan dunia. Petenis yang telah 4 kali juara Amerika terbuka dan 3 kali Wimbledon ini dianggap berandil besar membuat pertandingan tenis menjadi menarik ditonton. John pula dengan sikap kerasnya itu terus ngotot untuk bisa masuk tim Davis Amerika tahun depan. Padahal usianya sudah kepala 4. Kata orang Amerika sendiri, John merupakan sosok yang lebih patriotik dibanding petenis Amerika generasi sekarang yang ogah-ogahan bertanding untuk Piala Davis. Pak Jenderal yang satu ini rupanya masih sulit meninggalkan kebiasaannya yang tak suka gaya resmi-resmian. Pada buka puasa bersama pemain dan pengurus PBSI di rumahnya yang luas dan asri di kawasan Cilengsi Kamis petang lalu misalnya, Ketua Umum PBSI Subagio HS, Jenderal yang juga mantan orang nomor 1 di Angkatan Darat itu tak mengeluarkan kata sambutan sedikit pun, sebagaimana lazimnya tuan rumah pada acara-acara seperti ini. Melihat suasana itu, kasakusuk pun muncul di antara hadirin. Wah, Pak Bagio ini memang orangnya cuekan, nggak mau formil-formilan, nggak mau basa-basi, kasih sambutan segala macam. Usut punya usut, ternyata mantan kasat ini harus buru-buru berangkat ke stasiun TVRI untuk tampil dalam sebuah acara talk show televisi tersebut. Tapi kalau diingat-ingat, kayaknya sih bukan sekali ini saja Pak Jenderal ini bikin bengong orang. Waktu syukuran PBSI usai Olimpiade lalu misalnya, begitu selesai berjoget akrab dengan para pemain, ia ngeloyor keluar acara lalu pulang tanpa pamit sama yang lain. Ya kan Pak? Mungkin itulah beda pejabat atau konglomerat dengan orang yang pernah hidup dan bertugas di barak-barak tentara. Oke Mania Rakyat, sekian dulu untuk Rakyat Mania edisi kali ini. Saya Desi Sati mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kamu semua. Selamat siang dan salam olahraga.